Shalom, kita berjumpa lagi dalam doa pagi yang sangat luar biasa dan sangat menggugah sekali. Saudara, karena cerita yang kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dikatakan juga Yesus juga bangun pagi-pagi untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Ketika kita bangun pagi-pagi, apa yang kita cari, saudara? Kalau kita cari di dunia ini semuanya masalah. Tapi ketika kita cari bangun pagi, cari Tuhan, disitulah kita mendapatkan ketentraman, kemenangan, keberhasilan, kekuatan, damai sejahtera. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini, di mana kami telah memulai pagi hari untuk mencari wajah Tuhan, supaya dimulai dengan damai sejahtera, dimulai dengan kekuatan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, supaya kami tidak dimulai dengan dunia yang menggemparkan Tuhan, berita-berita yang menggoncangkan hati, tetapi kami mulai dengan doa kepada Tuhan, dengan firman Tuhan, supaya iman kami semakin teguh di tengah-tengah kesulitan ini. Supaya yang sakit, yang punya masalah, punya persoalan, punya tantangan, boleh bangkit kembali, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan jalan keluar hikmat daripada Tuhan. Lebih daripada itu, supaya kami menang dari penyakit, menang dari masalah, kami menang dari segala pergumulan kami menang untuk mengatasi hidup dan tantangan ini, baik dalam keluarga, dalam karir, studi kami, masa depan kami, pengharapan kami. Demi nama Yesus itu menjadi milik pasti. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 143 ayat 6 dan 7. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Satu kali lagi kita baca, supaya ada kekuatan, supaya firman masuk dalam hati kita. Ayat 6 dan ayat 7. Aku menadakan tanganmu. Saudara, angkat tangan saudara. Aku menadakan tanganku kepadamu. Mari kita angkat tangan kita. Aku menadakan tanganku kepadamu, dan buka hatimu saudara. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Apa yang paling kita takutkan sebagai umat Tuhan? Mungkin saudara ngomong takut penyakit, takut COVID, takut masalah, takut tunggu sepi, takut sampai macam-macam lah ketakutan itu. Sebenarnya kita harus memperbaiki diri hari ini. Yang kita takutkan itu jikalau Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Jikalau Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, kemuliaannya kepada kita, maka saudara nggak usah ngomong penyakit, nggak usah ngomong masalah, nggak usah ngomong persoalan, nggak usah ngomong rintangan, musuh-musuh. Bahkan Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh itu pun didamaikan. Hati orang bisa dirubah oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, perlu sekali jangan sampai kita ini takut dengan hal-hal di dunia. Itu wajar, tapi kita harus lebih takut lagi kalau sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya. Daud pun berkata, saudara, jangan ambil rohmu daripadaku, itu yang ditakutkan. Musuh memang kita takut, persoalan memang kita takut, penyakit kita memang takut, tapi selama ada Tuhan, masih ada harapan, ada pertolongan, ada tempat perlindungan, ada tempat kita bersandar dan berpengharapan. Namun ketika Tuhan menjauh dari kita, jangankan masalah saudara, hidup biasa saja sudah rasanya hampa semuanya. Dari sini kita melihat dikatakan, sampai dengarlah aku Tuhan, karena apa? Semangatku hampir habis. Kata penulis dari kitab Mazmur ini. Tentunya itu kita tahu Daud dalam pergumulan. Kalau Salomo sedikit pergumulannya. Kalau Daud itu banyak pergumulan. Kadang-kadang saya tanya begini, kenapa kok banyak orang pergumulan ya? Orang percaya. Nah, ini satu rahasia yang saudara perlu pelajarin. Satu, iman itu harus diuji. Supaya melahirkan ketekunan. Itu ayatnya ada saudara.
contohnya Abraham itu punya iman. Dia harus melewati, pergi ke Kanaan, melewati kesulitan, tantangan, sampai dia juga mulai setengah dikhianati oleh Lot, dilangkai oleh Lot, tidak dihormati oleh Lot, saudara. Ya, dia sepertinya itu, dia berdoa minta anak nggak dikasih. Itu ujian terhadap imannya. Dan kemudian menghasilkan ketekunan. Dan pada umur 99 tahun, Abraham, dan kalau kita lihat Sarah, itu umur 89 tahun, Tuhan datang berkata, tahun depan engkau akan punya anak laki-laki. Langsung ngomong laki-laki. Dan apa yang terjadi? Kemudian terjadi. Itulah iman yang harus diuji. Tidak cukup seperti itu. Kemudian Ishak sudah mulai akil balik, remaja. Mulai saat itu, tidak lama kemudian, Tuhan memanggil Abraham untuk naik ke Gunung Moria dan berkata, persembahkan anakmu. Ujian lagi, saudara. Ujian. Tetapi Abraham terus membawa anak itu dan memang dipersembahkan. Namun di situ dia lulus ujian. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, tapi memberikan domba jantan. Dikasih berkat, saudara. Domba jantan itu nggak main-main. Itu menunjukkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tanduknya tersangkut belukar, yang dimahkotai duri itu. Nah, ini ujian menghasilkan ketekunan. Dan saya juga ingat, saudara, beberapa persoalan ketika saya menghadapi masalah-masalah, saya selalu menanamkan pada diri saya sendiri. Menanamkan diri sendiri. Kalau masalah bertubi-tubi itu datang begitu berat sekali, nggak boleh putus asa. Karena itu waktunya Tuhan mau tolong. Kalau ada berita buruk datang, kita stres, saudara. Mungkin kita takut, tetapi Tuhan selama ada wajahmu. Berita buruk itu datang, saya yakin nggak lama lagi pasti berita baik datang. Pasti. Dan itu ketika saya memberi kekuatan sama teman-teman, saya bilang, ada masalah ini, ada berita buruk ini. Nggak enak, tapi tunggu, kita hadapin. Karena tidak lama lagi pasti berita baik. Karena ada wajah Tuhan. Karena kita sudah hampir habis semangat kita. Dan Tuhan memberikan semangat yang baru. Demikian juga kalau ada berkat baru, jangan lengah. Ketika ada berkat baru, berita bagus, jangan sombong, terlena. Ingat, saudara, berita buruk akan muncul kembali kalau kita lengah. Oleh sebab itu berdoa dan berjaga-jaga. Setelah saudara sembuh, jangan main-main lagi. Nah, kita lihat terus ayat yang ke-8 dan 9. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Jadi pada pagi-pagi ini kita, saudara, akan diberi pendengaran oleh Tuhan tentang kasih setianya kepada kita. Yang melalui firman Tuhan ini. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Dari sini kita melihat supaya saudara dilepaskan. Pada pagi hari kita mendapatkan berita, apa itu kasih setia Tuhan, supaya kita dapatkan dari musuh-musuh kita. Musuh apa? Pandemi, kesulitan, tantangan hidup, pengharapan yang hilang, persoalan bertubi-tubi. Yang paling bahaya, musuh yang paling bahaya adalah diri kita sendiri. Ketika masa pandemi ini, saudara, waktu terjadi lockdown, saya berpikir gereja tutup semua, kita punya cabang banyak, kita punya pekerja banyak, jemaat bagaimana, terus sewa bagaimana, begitu banyak. Saudara, kita sudah nggak bisa keluar, persoalan begitu banyak. Nah, dari situlah kemudian kita mulai membangun. Apa yang kita bangun? Saya bangun. Musuh terbesar ada dari diri saya. Bukan pandemi ini, bukan lockdown ini, bukan PPKM ini, bukan gereja ditutup, bukan soal sewa gereja, tapi dari diri saya. Akhirnya saya bilang, bangun, semangat kembali.
Jangan melihat persoalan itu, tapi lihat kesempatan. Jangan lihat persoalannya, momentum. Jangan lihat pandeminya, tetapi ini ada sesuatu, rencana Allah di baliknya. Kalau kita mau tenang, kalau kita menganggap itu kesempatan, maka saya bangkit, saudara. Dan saat itu, mulai saya yang nggak biasa bikin multimedia untuk YouTube, untuk sebagainya. Kita langsung hari itu kita bikin, kita coba. Sampai hari ini, puji Tuhan, sudah sekitar 1,5 tahun. Itu hampir setiap hari saya khotbah. Dan itulah berkat besar. Dan saya punya semangat kembali. Saya melihat ini momentum. Sehingga hari ini saya masih tetap kuat berdiri. Dan bukan hanya itu. Saya masih bisa membantu 500 pendeta, bukan dari gereja saya, dari gereja lain. Dan masih bisa membantu berapa ratus jemaat dari gereja lain. Bukan hanya itu. Saya masih bisa membantu 400 sampai 500 jemaat dan pekerja kita sendiri. Saudara, nggak main-main. Padahal gereja tutup. Kenapa? Musuh terbesar dari diri saya sendiri. Ketika saya melihat masalah itu masalah, bahaya. Saya harus melihat ini momentum kesempatan. Saya tulis buku Masalah Ada Berkat. Saya tulis juga buku Bergaul ataukah Berdoa. Saya tulis juga buku, saudara, Masalah Adalah Berkat juga. Sehingga saya setiap kali melihat masalah itu tidak boleh dengan melihat masalah saja. Saya harus melihat itu adalah berkat yang tersembunyi. Kita harus punya semangat. Musuh terbesar adalah diri saya. Ketika saya mulai runtuh, ketika saya lihat itu masalah, saya tidak lihat momentum, saya tidak melihat rencana Allah, saya tidak melihat wajah Allah. Saya tahu di situ ada wajah Allah. Apapun persoalannya, selama ada wajah Allah, persoalan akan menyingkir. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari yang indah ini, setiap kami boleh bangkit kembali, melihat satu momentum. Karena ada kekuatan kuasa Allah, ada wajah-Mu Tuhan, yang selalu mengikuti kami, sehingga kami dijauhkan dari musuh-musuh. Musuh yang terbesar adalah diri, hawa nafsu, ketakutan, kelemahan, kecemasan kami sendiri, ketidakmampuan kami, putus asa kami. Sehingga Tuhan itulah yang membuat kami menjadi lemah dan lumpuh rohani. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kekuatan untuk setiap teman-teman kami yang saat ini mendengar dan melihat berita ini, supaya mereka bangkit, bahwa wajah-Mu menyinari kami semua. Mau musuh, mau persoalan apapun juga, kami percaya selama ada wajah-Mu menyinari kami, maka kami melihat selalu ada kekuatan, momentum, kesempatan. Sehingga hari ini kami tetap survive, karena Tuhan menjaga, bahkan kami semakin meningkat di tengah-tengah kesulitan. Itulah Tuhan yang disebut bahwa kami lebih daripada pemenang. Demi nama Yesus Kristus, Engkau yang sakit, tumpangkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Engkau yang punya masalah persoalan tantangan begitu berat, musuh-Mu begitu berat, itu adalah musuh, adalah diri-Mu sendiri. Tumpangkan tangan-Mu di dadamu. Hatimu harus berubah, hatimu harus kuat kembali. Demi nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera, kasih, sukacita, pemulihan datang. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di program selanjutnya. Jikalau saudara masih mau konseling dan doa, silakan hubungi nomor tertera. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.